Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Teman-teman sekalian, kaum muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Seringkali isu tentang permasalahan adanya atau ditemukannya larangan sholat di belakang imam yang berbeda madhab di beberapa kitab fikih, wabil khusus dalam masalah ini adalah kitab fikih madhab Syafi'i. Ini dijadikan sebuah poin oleh pihak tertentu untuk mendiskreditkan madhab atau tamadhub bermadhab, seakan-akan orang-orang ini menjadikan ini sebagai poin untuk membuat framing akan wajah suram orang-orang yang bermadhab. Jadi orang-orang yang bermadhab itu dikesankan orang-orang yang seperti ini, orang yang beragamanya ruwet, atau orang yang fanatik, orang yang susah dalam beragama. Kenapa? Karena mereka saja ini kalau mau sholat mereka harus mencari imam yang sesuai madhabnya, tidak mau bermakmum kepada orang yang beda madhab. Kemudian nanti kalau berbeda madhab sholatnya tidak sah dan seterusnya. Cara berpikir seperti ini atau asumsi dan tuduhan seperti ini bisa kita katakan ini merupakan tuduhan yang tidak benar. Jadi orang-orang yang menjadikan ini sebagai poin untuk mendiskreditkan madhab atau bermadhab, ini jelas-jelas bisa kita katakan adalah orang-orang yang tidak memahami masalah dengan benar, ya, tidak memahami tasawur, deskripsi, gambaran tentang masalah ini dalam kitab-kitab fikih madhab Imam Syafi'i secara khusus atau imam madhab yang lainnya. Sehingga saran kami ya kepada mereka-mereka yang seperti ini, ya, sebelum mengeluarkan pernyataan atau sebelum menilai sesuatu, menghukumi sesuatu, itu hendaknya dipahami dengan benar, dengan baik, dengan detail dulu permasalahannya itu seperti apa, baru berkomentar. Jangan sampai membuat gambaran sendiri, asumsi sendiri, kemudian asumsi sendiri itu diatasnamakan fakta, kemudian digunakan untuk menghakimi orang lain. Ini jelas salah sekali. Ada sebuah kaidah yang sudah kita kenal bersama, ya, ma'rufah indana, sudah ma'ruf di sisi kita sekalian, bahwasanya ya, wal ibratu fil hukmi bil musammayat labil asma. Jadi parameter untuk menghukumi sesuatu itu adalah substansi, ya, parameternya substansi, bukan nama atau istilah. Jadi substansinya bagaimana itu harusnya dipahami terlebih dahulu sebelum kita berbicara atau berkomentar atau menghakimi sesuatu. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, permasalahan ini kita luruskan dan kita jawab bahwasanya pertama, ulama salaf atau ulama pendahulu kita, generasi awal itu sepakat akan keabsahan sholat seorang yang bermadhab Syafi'i di belakang imam yang bermadhab Hanafi, dan sebaliknya seorang yang bermadhab Hanafi itu sah sholatnya di belakang imam yang bermadhab Syafi'i. Ya, itu ulama sepakat. Ya, ulama sepakat. Hal ini disampaikan oleh Syekh Al-Faqih Al-Muhaddits Al-Allamah Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buti rahimahullah dalam kitabnya Al-Madhabiyah halaman 47. Beliau rahimahullah, Syekh Doktor rahimahullahu ta'ala ini menyatakan, faqad ajma'a ulama usadril awwali ala sihhati sholati Syafi'i khalfal Hanafi wal aqs. Para ulama kurun pertama, ya, generasi awal itu sudah sepakat, ya, mereka itu bersepakat akan keabsahan, kesohihan sholatnya seorang Syafi'i yang bermakmum kepada imam yang bermadhab Hanafi dan sebaliknya. Ini para ulama sepakat, ya, para ulama sepakat tentang masalah ini.
sholatnya sah. Beda madhab Syafi'i dibilang Hanafi atau Hanafi bilang sah, itu sholatnya sah. Lalu bagaimana ada satu framing sebagaimana yang sudah kita sampaikan sebelumnya, katanya kalau sholat pilih-pilih ya, nggak mau sholat di belakang yang beda madhab. Ulama saja sepakat seperti ini. Jadi tidak ada ajaran dalam madhab atau bermadhab Syafi'i khususnya, kalau kita ini sholat suruh mencari imam atau mencari informasi dulu imamnya itu madhabnya apa. Kalau madhabnya tidak Syafi'i nggak mau. Tidak ada seperti itu. Tidak ada anjuran seperti itu, atau nggak ada larangan untuk dalam makna konteks ini ya, untuk larangan untuk bermakmum kepada orang yang beda madhab. Tidak ada seperti itu. Oh, ulamanya saja sudah sepakat seperti ini, ya, itu sah, ya, la ghubara fih, tidak ada keraguan sama sekali tentang masalah ini. Nah, termasuk dalam hal ini kesepakatan ulama ini, ya, ini masuk di dalamnya fenomena di mana ada seorang makmum yang sholat di belakang imam yang beda madhab, misalnya seorang Syafi'i bermadhab Syafi'i bermakmum pada seorang yang bermadhab Hanafi. Dalam kondisi makmum ini tidak mengetahui bahwa imam ini melakukan hal-hal yang membatalkan sholat menurut madhabnya, ini juga masuk, ya, boleh dan sah. Misalkan saya tiba-tiba musafir sholat di masjid, ternyata saya bermadhab Syafi'i, ternyata imamnya itu bermadhab Hanafi, kemudian saya langsung bermakmum saja, langsung sholat, karena saya tidak tahu apakah imam ini biasanya melakukan hal-hal yang dalam pandangan madhab Syafi'i membatalkan atau tidak, saya tidak tahu. Ya, sholatnya sah saja. Sholatnya sah juga masuk dalam ijma yang disebutkan sebelumnya tadi. Ya, ini seperti ini. Ya, lah, adapun kalau kita jumpai, ini juga disampaikan oleh Syekh Ramadan Al-Buti ya dalam kelanjutan tadi ya, dalam kelanjutan nukilan beliau yang sudah kita bacakan tadi, ya, beliau mengatakan seperti ini: wa ma'lumun anna sholata huna lafdhun mutlaqun, dan dimaklumi bahwa diksi sholat di sini di ijma tadi, ya, sholatu Syafi'i khalfal Hanafi, itu lafadz sholat itu lafadz mutlak, yuhmalu ala fardhihi al-kamil, maka lafadz seperti ini dibawa kepada maknanya, cakupannya yang menyeluruh. Artinya apa? Fassalatu huna tuhmalu ala salatil lati lam ya'lam al-muqtadi anna imamahu talabbasa fiha bi ayyi mubtilin fi madhabihi. Jadi masuk di dalamnya makna sholat ini, sholatnya seorang yang tidak mengetahui, orang makmum ini tidak mengetahui kalau imamnya itu telah melakukan hal-hal yang membatalkan sholat menurut pandangan madhabnya. Itu masuk di sini juga, berarti sah juga. Jadi tuduhan ya, kalau wah itu tidak sah, kalau beda madhab tidak sah, tidak mau, dan sebagainya, itu tuduhan yang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Adapun kalau didapatkan di beberapa kitab madhab Syafi'i atau kitab madhab lain yang sekilas melarang atau lebih tepatnya memakruhkan seorang bermakmum kepada lain madhab, seperti contoh ya, dalam kitab Kifayatul Akhyar halaman 129 disebutkan di situ, wa kadza law kana hanafiyan li annahu la ya'taqid wujuba ba'dil arkan wa kadza al-maliki wa ghairah. Demikian juga dimakruhkan untuk sholat di belakang seorang Hanafi, imam yang madhabnya Hanafi. Kenapa? Karena Hanafi ini tidak meyakini wajibnya sebagian rukun dalam madhab Syafi'i. Demikian juga di belakang Maliki atau selainnya. Perhatikan di sini. Di sini sepintas. Ini kalau tidak dimaknai dengan benar ya, itu akan membuat kesan gambaran seolah-olah madhab ini, waduh ini ribet sekali beragama. Sholat saja itu harus pilih-pilih imam ya. Kalau imamnya Hanafi tidak mau, Maliki juga nggak mau, Hambali juga nggak mau, Syafi'i maunya Syafi'i dengan Syafi'i, kan begitu. Seakan-akan begitu. Padahal kalau ada diksi-diksi seperti ini, itu harus kita pahami konteksnya itu bagaimana. Jadi konteksnya itu, maksud daripada ucapan-ucapan seperti ini, itu berlaku ketika
berlaku ketika makmum itu sudah benar-benar tahu bahwa imam yang dia ikuti nanti akan melakukan hal-hal atau perkara-perkara yang membatalkan sholat menurut madhabnya. Jadi misalkan seorang makmum madhabnya Syafi'i bermakmum pada imam madhabnya Hanafi. Imam Hanafi ini kan nanti madhab Syafi'i dan Hanafi ini ada sedikit perbedaan ya, ada beberapa perbedaan dalam pandangan madhab masing-masing tentang sebagian masalah sholat, masail sholat itu ya, fikih sholat itu. Nah, kalau sudah tahu nanti imamnya ini akan melakukan hal-hal yang membatalkan sholat, ya itu baru konteksnya ini berlaku. Misalkan ya, contohnya saja itu dalam madhab Syafi'i, Al-Fatihah itu kan termasuk rukun ya, rukun sholat. Sementara dalam madhab Hanafi bukan rukun, tapi wajib. Wajib tapi bukan rukun. Tapi kalau dalam madhab Syafi'i, rukun ya jelas wajib. Dan dalam madhab Syafi'i itu Al-Fatihah, suratul Fatihah itu tidak bisa diganti dengan surat lain atau ayat lain dari Quran. Ya harus Al-Fatihah. Kalau tidak pakai Al-Fatihah, ya tidak sah. Misalkan Al-Fatihahnya diganti An-Nas misalkan seperti itu, maka tidak sah. Nah, dalam madhab Hanafi la yata'ayyan, jadi surat ini tidak tata'ayyan, tidak harus itu, tidak harus Al-Fatihah, bisa diganti surat lain atau ayat dari Quran yang lain, tidak harus Al-Fatihah. Nah, semisal seorang yang bermadhab Syafi'i bermakmum kepada imam yang bermadhab Hanafi, bermadhab Hanafi, dan tahu ini imam ini akan melakukan itu. Misalkan imam ini sering mengganti Al-Fatihah dengan surat lain misalkan. Nah, ini baru konteks kemakruhan, larangan ini berlaku. Jadi ya jangan bermakmum kepada dia. Kenapa? Karena nanti imamnya ini membaca Al-Fatihah, itu tidak baca Al-Fatihah diganti surat lain. Dalam pandangan kita sebagai makmum yang bermadhab Syafi'i itu tidak sah. Nah, sholat kita nanti tidak sah. Sholat imamnya sah, tapi sholat kita tidak sah. Kenapa? Imam kita tidak baca Al-Fatihah, diganti surat lain. Sementara dalam keyakinan madhab Syafi'i dan madhabul jumhur ya, mayoritas ulama itu Al-Fatihah nggak bisa diganti. Ya, maksudnya seperti itu. Jadi bukan karena Hanafinya, larangan ini bukan karena dia Hanafi, bukan karena semata-mata dia Hanafi atau Maliki atau Hambalinya, tapi apakah imam yang beda madhab ini nanti melakukan hal-hal yang akan membatalkan sholat dalam pandangan madhab Syafi'i atau tidak. Ya, kalau tidak ya tidak ada masalah, atau kita tidak tahu sekalian tidak ada masalah juga, atau kecuali kita tahu mungkin informasi, kebiasaan dan seterusnya, baru kita jangan bermadhab kepada orang itu karena akan menyebabkan sholat kita batal. Bahkan ini bukan hanya berlaku dalam masalah madhab ya. Bahkan orang yang tidak bermadhab pun itu kan juga akan memiliki sikap seperti ini. Misalkan gini, Anda tidak bermadhab, sudah, Anda tidak bermadhab dengan salah satu madhab fikih yang 4 ya, terserah apa madhab Anda ya. Kemudian Anda meyakini Al-Fatihah itu rukun, nggak bisa diganti dengan surat lain. Maukah Anda bermakmum kepada seorang imam yang madhabnya Hanafi dan dia itu sholatnya misalkan mengganti surat Al-Fatihah dengan surat lain? Tentu tidak mau. Nah, kalau tidak mau kan sama dengan kita. Apakah Anda akan menganjurkan untuk bermakmum kepadanya, padahal sudah dikenal dia itu mengganti surat Al-Fatihah dengan surat lain? Tentu juga tidak akan menganjurkan. Nah, kalau Anda boleh, yang tidak bermadhab, kita harusnya juga boleh bermadhab. Yang bermadhab juga boleh untuk memiliki sikap seperti itu ya. Jadi ini permasalahannya harus kita luruskan, sehingga jangan sampai kita mudah mengomentari sesuatu yang kita belum paham, duduk permasalahannya, deskripsinya belum paham, tapi sudah dilontarkan hanya untuk mendiskreditkan madhab atau bermadhab yang merupakan tradisi para ulama as-salaf wal khalaf ila yaumina hadza, sampai zaman kita sekarang ini. Jadi saran kami sebagai penutup, hendaknya masing-masing kita itu berusaha menahan diri berkomentar ataupun memberikan pernyataan yang kita belum paham permasalahannya
duduk permasalahannya, gambarannya, deskripsinya secara utuh dan detail sesuai fakta itu bagaimana, apalagi ikut berkomentar dalam masalah atau ranah madhab atau tamadhub yang mungkin sebagian kita saja belum pernah belajar madhab, apa itu madhab, apa itu, apalagi secara spesifik madhab Syafi'i atau ya, yang lain ya, Hanafi, Maliki, Hambali dan seterusnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.